Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga menegangkan, teman-teman. Di mana Rasman Nasution saat tampil di Rakyat Bersuara semalam, dia menghajar habis-habisan Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang minta bebas, yang minta SP3. Waduh. Dan lagi terjadi debat panas antara Bung Rasman melawan Refli Harun, penasihat hukum dari teroris, sampai-sampai terjadi aksi saling tunjuk, teman-teman. Waduh, ini seru banget dan juga menegangkan. Kalian jangan sampai melewatkan tayangan ini ya. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Bung Rifai, kuasa hukum dari Pak Jokowi, juga membongkar seperti apa logika sesat yang selalu dibangun dan juga katanya bukti-bukti baru yang dimiliki oleh Roy Suryo. Dan ini sangat luar biasa ya. Kita semakin tercerahkan, kita semakin melihat bagaimana orang yang selama ini mengaku-ngaku peneliti, padahal ya kalau kita lihat sih nol besar, teman-teman ya. Nah, terakhir ada debat panas, rivalitas yang sangat lama antara Andi Azwan melawan Roy Suryo. Waduh, ini full debat seperti tayangan ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismon Tifa, mengatakan laporkan kami Jokowi. Laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sini-kesininya. Kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara. Kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil Harun malam ini, berubah dan bergeser. Silakan, nggak berani ilmu Anda. adalah kebenaran, Bang. Anda ditantang, silakan, nggak berani. Oleh isu Anda mau menulis tentang Refli Harun jelek. Itu yang saya katakan. Sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subjek to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, tentu pertanyaan Saya seperti katakan, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang saya interview mau Pak tanya. Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong, Bang. Konsekuensi Karena ada hukum batasan. Loh, apa? iya, kan mencemarkan nama baik seseorang, Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca Begini, putusan Bang. MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Tanpa saya melakukan kiri kanan. Silakan. Saya kira nggak Silakan. dengan metodologi. Saya tantang, hanya silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Harun malam ini berubah dan bergeser. Silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran, Bang. Anda Abang ditantang, jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek. Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong. Kalau abang Bicara. katakan itu Silakan. tidak menjadi masalah, Tar. saya akan coba cari tahu Ditantang nanti malah bagaimana nggak berani dia. pendapat Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, ini sini. Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Iya. luar biasa. Ini Tapi ada hari ini Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh, Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah, itu yang keliru, Bang. Percaya sama Iman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Iman. tanya dengan
tangan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Rasman. Jadi gini. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu abang. Oke. Kalau replika Versi Bang Roy Suryo, perubahan ukuran tidak proporsional. Tapi kalau dari kami sebagai pihak penyerah ijazah, kami yakini itu hanya persoalan fotokopi. Sebagaimana mungkin di sini juga mahasiswa tahu bahwa fotokopi bisa memperbesar, memperbesar, dan ini semua sebenarnya sudah diambil oleh Bareskrim maupun Polda. Sudah dilakukan uji Termasuk lapor. salinannya ini ya? Semua. Dari waktu di Bareskrim sudah diambil, sudah diuji lapor, di Polda juga diulang. Berarti yang Bareskrim punya ada 4 kan dari Solo kan? Solo 1, Jakarta 1, Pusat 2. Betul. Nah, Total 4. sekarang dengan temuan ini yang menarik justru dari versi kami, buat kami justru temuan ini menguntungkan. Kenapa? Karena dari 3 ijazah dari 3 KPU yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, ternyata isinya sama semua. Tidak ada persoalan substansi, ya. Yang tanda tangan rektornya masih sama. NIM-nya Pak Jokowi masih sama. Dekan yang tanda tangan masih sama. Jadi substansi sama. Ini yang berdebatkan soal ukuran yang versi kami adalah fotokopi. Justru dari temuan ini adalah apa? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama mengikuti pilkada maupun pilpres secara berulang-ulang melengkapi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, fakta dari ini adalah ijazah Pak Jokowi secara berulang-ulang juga dilegalisir oleh UGM sebagai pihak penerbit. Jadi kalau ada isu bilang, oh ijazah ini nggak pernah diuji oleh UGM, enggak. Fakta legalisir membuktikan bahwa ijazah ini pernah disahkan, dilegalisir bahkan secara berulang-ulang sejak tahun 2005 sampai Pilpres. Bagaimanapun cap yang ada di situ tentunya ada konsekuensi hukum yang artinya Pak UGM membenarkan itu ya. Lalu yang ketiga tadi ya substansi nggak ada persoalan ya. Nah karena saya berangkat ke KPU, izinkan mungkin bisa ditayangkan sedikit ada data KPUD 2005 ya. Saya udah minta dinaikkan juga. Jadi lebih kurang ada satu ini bisa teman-teman bisa masuk ke KPU Solo berarti ya? KPU Solo tahun 2005. KPU Solo 2005, Ya. oke. Di situ kita lihat datanya langsung, di sini belum bisa naik ya. Nanti lagi diproses. Jadi intinya adalah justru di situ adalah yang menarik adalah pertama, disitulah pertama kali Pak Jokowi mengikuti pilkada berangkat dari pengusaha mebel. Belum kenal siapa-siapa. Belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Pemain baru di urusan politik. Oh ini, ya. ini. Ya, ini datanya bisa di googling langsung ya. Oke. Ya, dan di situ tertera nama Pak Jokowi adalah insinyur. Boleh ke sini, Bang Rifai? Ya. Izin ya. Jadi kalau kita lihat di sini insinyur kurang bisa diterangin sedikit, sedikit. Di nomor 1 ini jelas insinyur Joko Widodo sejak 2005. Oh ini Pak Jokowi agak kurang jelas ya. Jadi nggak mungkin tahu-tahu dibilang Dr. Andes. Nah, isu Dr. Andes itu adalah pada saat beliau di Solo, dia pernah meresmikan sebuah pabrik plastik. Wartawan dari pihak pabrik itu menyebut Pak Jokowi sebagai Dr. Andes. Disitulah pertama kali ada persoalan ya. Tapi kalau kita lihat data KPUD, silakan di googling itu adalah insinyur. Nah yang menarik di sini adalah paslon nomor 3 ya, itu dari PAN, itu dosen farmasi UGM. Namanya siapa tuh waktu itu? Ya, ada di saya namanya ntar ya. Itu dosen farmasi UGM. Kurang ya. jelas. Namanya adalah Pak Ahmad Purnomo. Nomor 1. Oh, Ahmad Purnomo. Ya, oke. Dari PAN waktu itu. Ya. Nah, kalau betul Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dipersoalkan oleh Pak Ahmad Purnomo. Ya, apalagi di situ Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Karena Nyatanya tipis apa? angkanya maksudnya. Karena tipis angkanya kan. Oh, bukan. Karena setiap pilkada ijazah itu menjadi sesuatu yang kadang kita incar. Oh, ya. oke. Kalau betul-betul saat itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti oleh Pak Ahmad Purnomo dari PAN, karena dia dosen farmasi UGM, dia tahu betul ini alumni atau bukan, pasti sudah akan dipersoalkan dan sudah menjadi sengketa. Nyatanya sejak 2005, 2010, 2012 masuk Pilpres 2 kali tidak pernah persoalan ijazah ini dipersoalkan. Artinya betul ini asumsi ya. Tapi artinya dalam setiap pilkada kebetulan juga saya Bang Refli sering lah kita di MK ya dalam sengketa pilkada. Ijazah itu sesuatu yang dipersoalkan. Jadi fakta ini membuktikan bahwa hasil penelusuran Pak Roy dan Budak Tua termasuk juga fakta di KPU semakin menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya dan sah dikeluarkan oleh UGM. Itu mungkin klarifikasi tambahan dari kami. Baik, Ya. oke. Waktu itu mungkin belum muncul ada indikasi yang soal ijazah palsu, makanya baru ketahuan sekarang. Bisa jadi ketahuannya kan baru sekarang. Ngeles. Apa? Bukan ngeles ini itu. faktanya itu fakta sudah ada di situ, ngeles. Ya udahlah, bukan lulusan UGM nggak usah banyak ngomong. Nah, gitulah gitu kan. Iya, memang. Kalau sudah Fakta, kalah kan? debat, Fakta, kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Lah, memang saya bukan lulusan UGM. Ya sudah, nggak usah tapi terlalu banyak saya ngomong. ini meluruskan Udah terlalu banyak ngomong, yang nggak usah, Anda nggak fitnah usah. tentang UGM.
Iya, Pak, Mas Roy nggak- sebagai institusi nomor 1 di usah. Indonesia. Saya bukan lulusan UGM, jangan saya nggak boleh bahas ini nanti, nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak, Mas. Artinya gini, dia sok bukan lulusan UGM, tapi sok ngaku-ngaku orang UGM. Loh, siapa yang itu ngaku kan soal wajar. UGM? Nggak pernah ngaku saya. Sok punya teman. Saya Pak bilang, dibela oleh Kagama aja bela itu UGM. Sekarang sudah percaya jasanya palsu. Informasikan dari Kagama bela Udahlah, UGM. udah Anda nggak percaya bisa melihat dari palsu. situ. Oke, Bung Refli Saksikan silakan. besok sidang CLS di Solo. Nanti saya Udah mau makin bicara itu. terbongkar lagi nanti. Oke, ya. saya mau Ya, tanya itu nanti. Ya. Silakan, Bung Refli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Panjang kecil panjang. Ini nggak substansi bicaranya. Iya. Ya kalau kita mau lihat di sini, yang dikatakan di sini, yang itu Ini adalah nggak yang sah namanya. harusnya. Anda sudah melakukan itu dengan Saya menggunakan sudah, alat. saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Ini sama ini, dah. Oh, ini maksudnya Anda mengatakan angkanya Ini kan jadi Mirip. mengerut gini. Ini kan jadi mengkerucut. Ini kalau orang waras lihat. Iya, kalau orang waras lihat, tapi orang nggak waras nggak kelihatan kalau ini error. Itu aja udah. Ini loh Mas, ini tingginya mungkin Namanya boleh Gojek sama. Carry Ukuran kanan di kiri ini Jogja. mengerucut. Oke, ini perbandingannya. Ya. Tapi begini Mas Roy, kan itu kan optik ya di fotokopi, kan bisa diperkecil, bisa diperbesar. Betul. Diperkecil bisa itu diperkecil, bisa mengecil diperbesar. keseluruhan secara proporsional. Karena ini adalah fotokopi ya. Ini nggak proporsional pengecilnya. Tidak proporsional. Coba lihat. Coba yang lihat. namanya 2019 itu pasti proporsional karena sudah ditentukan. Enggak masalah. Formatnya sudah ada. Intinya Bicara ini nggak kecil, sah harusnya. Panjang kecil panjang. Ini nggak substansi bicaranya. Iya. Ya kalau kita mau lihat di sini, yang dikatakan di sini, yang Ini itu adalah nggak yang sah namanya. harusnya. Ini mengerucut, ijazahnya yang dilegalisir. Iya. Ini ada yang Nggak, sebentar dilegalisir gini, saya dan mau tanya. asli. Iya. Silahkan. Jadi Kalau- tidak ada kalau- bicara masalah-masalah itu. Sebentar, kalau saya tanya, kalau 2019 ini dikecilkan katakanlah sepersekian persen dari seperti Tetap ini, proporsional. beda dengan ini. Ini tidak proporsional. Anda menggunakan alat, Iya. Jadi ini ukurannya ini kira-kira perbandingannya 9 dibandingkan dengan 4. Kalau ini 4 bandingkan dengan 3. Ukuran itu loh. Jadi kan ada yang lebar. kalau dengan mata agak susah ya. Kalau mata tidak profesional nggak bisa lihat. Oke, Ya, jadi gini, itu jadi aja saya aja. jelaskan ini, saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy, jadi ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan? Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun, maka proporsinya juga berbeda antara Berbeda 2014 dengan harusnya. 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan menggunakan alat. Saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan Lain. menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan Software apa? ada perspektif, ada programnya Pakai perspektif penggaris. sama. Pakai penggaris. Apa? Mau Jadi pakai pakai penggaris juga penggaris, boleh. terus pakai apa? Kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Yusro dan kawan-kawan sudah saya prediksi dari awal mereka itu seperti orang yang tenggelam. Jadi kalau orang tenggelam itu pasti apa aja ya itu akan diraup ya. Nah, dan ini yang kita lihat mereka ke MK, mereka ke DPR, mereka kemana-mana, ada yang sibuk jualan-jualan buku. Itu bagian dari kekhawatiran ya. Atau bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi, ke orang tenggelam, dia udah bingung mau ngapain. Karena semua yang mereka lakukan itu tidak ada hubungannya, sama sekali ya, tidak ada hubungannya dengan kasus atau materi dari kasus pencemaran nama baik. Sama sekali tidak ada. Misalnya tadi ya, Om Vincent bilang kebebasan berpendapat, berbicara gitu kan. Ya mereka lupa bahwa di konstitusi kita itu ada pasal yang selalu disembunyikan, ya, selalu disembunyikan, di mana ada pasal di Undang-Undang Dasar 45 kita yang menyatakan bahwa kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya. Nah, itu yang tidak jujur disampaikan, termasuk para tokoh-tokoh yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan adalah orang-orang yang tidak jujur dalam berpendapat, baik berpendapat secara logika maupun berpendapat secara hukum, ya. Makanya mau kemanapun mereka berlabuh atau mereka lakukan itu sama sekali tidak mempengaruhi dari materi atau substansi hukum terkait pencemaran nama baik. Ya. Tokoh siapapun ya, termasuk Dim Syamsuddin itu tidak mempengaruhi apapun. Mantan Wakapolri Nggak mempengaruhi apapun. Sama sekali tidak mempengaruhi apapun kalau mereka menyampaikan sesuatu masih seperti kayak sekarang ini. Jadi
kekalutan Roy Suryo dan kawan-kawan, akhirnya mereka tarik semua orang untuk membantu mereka gitu. Gini, orang itu kalau tidak atau memiliki bukti ya, orang kalau memiliki bukti itu nggak perlu manggil warga sekampung kayak Roy Suryo dan kawan-kawan, manggil Dim Samsudin, manggil Said Didu, manggil macam-macam. Orang kalau punya bukti, ya yang mereka lakukan adalah melaporkan Pak Jokowi, gitu kan? Ya. Nah ini masyarakat harus tahu bahwa sampai detik ini Roy Suryo, Tifa, dan Rismon itu tidak pernah melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian sama sekali, ya. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun. Makanya yang lebih banyak kan lebih banyak dramanya dibandingkan datanya, lebih banyak koar-koarnya. Harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan kalau memang memiliki data, ya sudah, gitu, lakukan saja. Iya, gitu, betul. Ya, yang mereka lakukan sekarang adalah menarasikan, memframing gitu. Hukum dan framing hal yang berbeda. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya tidak berkomentar sepanjang jalannya video reaction kita tadi. Karena saya berusaha untuk menghargai beberapa penonton yang mungkin sering mampir di tayangan YouTube saya dan selalu berkomentar, "Bang, tolong dong kalau videonya jalan jangan ngomong, jangan di skip, jangan di pause. Abang terlalu banyak ngomong." Nah, saya tuh selalu di komen seperti itu teman-teman. Jadi khusus di tayangan ini ya kita full menonton saja, full menikmati saja. Dan saya ingin meminta penilaian kalian seperti apa, utamanya bagi kalian yang selalu nonton video saya. Apakah kalian lebih suka kita nonton saja ataukah kita mereaction gitu, kita mengomentari gitu videonya? Ya silahkan Anda komen di bawah ya. Dan gimana menurut kalian mengenai penampilan Bung Rasman Nasution semalam saat tampil di Rakyat Bersuara? Dan kalau saya bisa bilang sih kita patut memberikan aplaus buat Bung Rasman karena bagaimana keberanian dia, ketegasan dia ketika menghajar Roy Suryo, ketika berdebat dengan Refli Harun. Waduh, luar biasa. Beliau tak gentar emang Bung Rasman ini membela Pak Jokowi. Tapi ya tadi kita juga bisa lihat bagaimana Bung Rifai juga membongkar seperti apa bukti-bukti baru yang katanya dimiliki Roy Suryo, yang katanya dulu Pak Jokowi ketika di Solo menggunakan Dr. Andes, dan tadi sudah dibuktikan sama Pak Rifai bahwa Pak Jokowi ketika di Solo ya insinyur gitu, dan ketika maju di 2005 beliau melawan dosen dari UGM. Dan benar kata Bung Rifai, kalau memang ijazah Pak Jokowi di situ bermasalah dan dicurigai, sudah barang pasti Pak Jokowi sudah mulai digugat di tahun 2005 mengenai kepalsuan ijazahnya. Tapi kan ya buktinya dari 2005 sampai Pilpres 2019 tidak ada satupun orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Tidak satupun orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi di Mahkamah Konstitusi setelah pencoblosan. Dan ini kan persoalan ijazah kalau digugat di Mahkamah Konstitusi sudah barang pasti ini sangat seksi teman-teman. Tapi ya selama ini tidak ada yang pernah menggugat gitu. Sekelas Pilpres loh, nggak usah wali kota, sekelas Pilpres loh. Masa iya sih isu mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi tidak muncul di publik, ya kan? Apalagi ketika Pilpres semua isu, semua kejelekan, semua keburukan pasti dicari sampai lubang-lubang tikus gitu untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kok tidak ada yang menggugat ijazah Pak Jokowi? Kenapa baru sekarang? Ini kan yang menjadi pertanyaan besar teman-teman. Dan tadi kita bisa mendengarkan bagaimana debat panas juga yang terjadi antara Andi Azwan dan juga Roy Suryo. Rivalitas abadi sepertinya ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan ya memang kalau mereka berdua bertemu pasti adu urat leher kali ya, adu kuat-kuatan ngomong kali ya. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.